Hilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska dengan NIM 0302100053, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia semester 4, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Dina Wulandari dengan NIM 0302100009, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia semester 4. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di podcast saya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dengan siapa, Kak? Dengan Dina Wulandari. Kali ini di podcast kita akan membahas soal pendidikan. Pendidikan apa ya BTW? Yang bakal Di sini kita akan membahas tentang pendidikan yang bertemakan pragmatik. tentang pragmatik. Pragmatik ya, Kak. Boleh dong kita sebelum bahas ke inti kita ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing dulu nih sebelum Kakak sebelumnya sekarang semester berapa ya? Kalau sekarang saya semester 4 mau ke semester 5. Oh, semester 5. Biasanya dari semester 4 ke 5 itu biasanya libur semester dulu nggak sih? Kalau di kampus Saya- sebelum libur semester itu kita ngelakuin kegiatan kayak UAS, abis UAS baru kita kelas meeting. Dari situ ada libur semester. Oh, kelas meeting itu biasanya kayak lomba-lomba gitu nggak sih? Ya paling kayak lomba-lomba kisah antar Antar kelas gitu kelas ya? prodi gitu. Oh iya, jadi kayak apa? Lawan gitu ya? Ya paling satu kampus doang. Satu kampus. Jadi nggak kayak kampus ini lawan kampus ini, enggak. Jadi kayak satu di kampus doang. Ya satu Oh, di oke. kampus itu doang. Udah gitu libur. Berapa lama itu kira-kira ya? Biasanya kalau libur semester itu 3 bulanan. Lama juga ya, 3 bulan. Terus kalau misalkan 3 bulan itu para mahasiswa itu dikasih tugas atau kayak menikmati liburan atau gimana gitu? Biasanya emang menikmati liburannya, beres dari itu baru memulai kegiatan kampus lagi. Setelah 3 bulan itu. Soal kuliah nih, dari tadi kan kita sudah membahas nih kegiatan dari perkuliahan itu apa saja, kayak UAS, kayak ke libur ya. Jadi kita langsung ke pembahasan inti aja ya. Berarti kan kita udah apa sih temanya itu tentang pragmatik. Yang Karina tahu itu pragmatik itu apa sih? Boleh dijelasin secara singkat atau yang kayak Karina pelajari? Jadi pragmatik itu cabang linguistik yang mempelajari hubungan antar konteks luar bahasa dan maksud melalui penafsiran situasi penuturnya. Ngomong-ngomong, di dalam pragmatik ini pasti banyak banget ya materi yang akan diulas atau yang dipelajari. Gitu. Jadi di kali ini Karina bakal ngebahas tentang materi apa nih dalam pragmatik? Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang prinsip kesantunan dalam hubungan pragmatik. Ngomong-ngomong soal prinsip kesantunan nih, apa sih yang Karina tahu tentang prinsip kesantunan itu apa? Jadi prinsip kesantunan itu merupakan perilaku yang berhubungan dalam suatu percakapan untuk melibatkan tuturan dan lawan tuturan. Jadi si kesantunan itu juga sangat berhubungan erat pertimbangan dalam pemilihan kata untuk berbahasa. Oh, jadi kesantunan ini wajib banget ya dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan kita. Karena kayak kalau misalkan kita ngobrol nih sama orang tua, kayak orang tua dengan remaja atau orang dewasa dengan yang masih muda nih. Jadi dari yang muda itu kayak wajib banget memilih kosakata yang Sopan kayak terhadap gitu. orang tua gitu. yang baik, yang enggak asal nyeloteh gitu ya. Ya, Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Di dalam kehidupan sehari-hari nih, apakah penting sebuah prinsip kesantunan itu? tentu sangat penting karena penanaman kesantunan di berbahasa juga sangat berpengaruh terhadap emosi seseorang dan juga dapat menimbulkan keharmonisan di dalam lingkungan sekitar kita. Oh, jadi kalau misalkan kita nerapin nih kesantunan dalam kehidupan kita, jadi kalau misalkan kita ngobrol dengan sopan, dengan tutur kata yang baik, kosakatanya yang udah enak didengar, pasti kayak orang-orang nih ngomong, ih
ngomong sama si Jadi ini enak, nyaman, nyaman, enak nyambung gitu iya, ya, karena gitu. dia orangnya bener-bener nih kayak bener-bener kosakatanya disaring, kayak ngebuat kita nyaman, ngebuat kita Gak mudah buat tersinggung buat lawan tuturnya. Di pertanyaan ketiga, apakah prinsip kesantunan ini ada di berbagai macam? Oh, tentu ada pastinya. Salah satunya yaitu maksim kebijaksanaan. Jadi, maksud dari maksim kebijaksanaan ini itu mewajibkan peserta tindak tutur untuk memperkecil kerugian orang lain atau menyempurnakan keuntungan orang lain juga. Jadi, semisal kata kakak nyuruh saya buat datang ke rumah saya dengan kata datanglah ke rumah saya. Jadi bisa diubah menjadi datang ke rumah saya diubah menjadi datanglah ke rumah saya. Jadi agak diperhalus sedikit gitu. Oh, jadi kalau misalkan dengan kata datang ke rumah saya itu kayak ditegas untuk memaksa ya, kayak Betul. memaksa. Jadi kayak nggak ada niatan. Kalau diubah jadi datanglah ke rumah Rumah saya. saya. Jadi dia kayak bener-bener sopan santunnya dipakai nih. Jadi dari tutur katanya di lemah lembut, terus kayak niat dia menyuruh kita ke rumahnya itu dengan bener-bener. Di sini juga ada lagi nih Kak, contoh dari kalimat misalkan seperti sudahlah, mending antarkan saya pulang. Bisa diubah lebih ke sopan lagi. Jadi kayak kalau tidak keberatan, bolehkah kakak antarkan saya pulang ke rumah? Jadi lebih halus lagi gitu. Oh iya, jadi nada suaranya itu mengajak, biar mengajak yang kita mengajak ke orang itu dengan Sopan. dengan niatnya. Oke Kak Dina, kita lanjut ya. Dari contoh macam-macam dari prinsip kesantunan ya, kesantunan ini kan Kak Dina tadi udah menjelaskan nih maksim dari kebijaksanaan. Selain dari maksim kebijaksanaan itu ada gak sih maksim-maksim yang lain atau yang Kak Dina ketahui? Jadi buat mempersingkat waktu, saya bakal kasih satu contoh lagi tentang selain dari maksim kebijaksanaan, itu ada maksim penerimaan nih. Saya akan tinggal di rumahmu mulai malam ini. Jadi bisa meminimalkan kerugian orang lain dan maksimalkan kerugian diri sendiri. Dengan cara menjawabnya seperti ini. Dengan senang hati, saya akan mengundang Anda sekalian untuk makan malam di rumah saya gitu. Oh, jadi itu tuh contohnya itu contoh dari maksim penerimaan sama aja kayak dari maksim kebijaksanaan ya, sama-sama janganlah merugikan orang lain. Jadi dengan cara tutur kata dengan Memaksa. baik gitu ya. Oke, jadi itu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya udah pertanyakan nih kepada Kak Dina. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk membahas atau mengulas kembali di podcast saya, dan udah menyita waktu Kak Dina ya. Sebelumnya, jadi podcast kali ini kita akhiri dan semoga materi yang udah disampaikan oleh Kak Dina ini bermanfaat ya untuk semua orang dan yang udah mendengarkan podcast kita. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang berbeda. Dan saya Siska selaku host dari podcast ini izin pamit undur dan sampai jumpa. Dadah.